Akhir bukan selalu tamat. Kadang, itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Langit Seoul mendung sore itu. Awan kelabu menggantung rendah di atas gedung-gedung pencakar langit, menyelimuti kota dalam nuansa muram yang nyaris sendu. Di tengah hiruk-pikuk jalanan, sebuah mobil berita berhenti di pelataran rumah sakit Seoul Mirae. Dari dalamnya keluar seorang wanita muda dengan langkah cepat. Rambut panjangnya bergoyang seirama hembusan angin. Nama wanita itu Hana Seo, 21 tahun, reporter muda yang tengah naik daun karena keberaniannya membongkar kasus-kasus panas yang orang lain enggan sentuh. Mengenakan blazer hitam, dalaman putih yang membentuk tubuhnya, dan celana panjang ketat, ia melangkah masuk dengan percaya diri, membawa kamera kecil dan notebook digital di tangannya. Hari ini, ia datang bukan untuk sekadar wawancara, ia mengejar cerita besar. Rumor malpraktik yang sempat tenggelam bertahun lalu, tapi kini mengapung kembali lewat serangkaian keluhan anonim di media sosial. Rumah sakit Seoul Mirae, dulu dijuluki pusat unggulan medis Korea, kini dirundung keraguan. Saat Hana memasuki lobi rumah sakit, matanya langsung menangkap atmosfer yang berbeda. Tak ada kegugupan di wajah para staf, namun ada ketegangan halus, seperti benang yang ditarik perlahan, hampir putus. Ia berbicara dengan resepsionis, memperkenalkan diri, dan meminta izin untuk menemui kepala rumah sakit. Namun, perhatian Hana teralih. Matanya terpaku pada sosok pria yang berjalan melewatinya. Tinggi, mengenakan jas dokter putih, tangan dimasukkan ke saku, rambut panjang bergelombang yang terikat sebagian ke belakang. Wajahnya tirus, rahangnya tegas, dan mata coklat gelapnya hanya sekilas menatap Hana sebelum kembali fokus ke lantai di depannya. Sosok itu ada sesuatu yang berbeda. Siapa dia? Tanya Hana cepat pada resepsionis. Resepsionis tampak ragu, tapi menjawab pelan, itu Dr. John Lee, salah satu ahli bedah paling jenius yang pernah kami miliki. Tapi dia sudah lama tidak mengoperasi siapapun. Hana langsung mencatat nama itu. Nalurinya sebagai jurnalis menjerit. Ada cerita tersembunyi di balik langkah tenang pria itu. Hari berikutnya, Hana kembali ke rumah sakit. Ia tidak datang untuk menyelidiki kepala rumah sakit seperti rencananya. Fokusnya sudah bergeser. Ia menunggu di lorong, mencuri pandang ke ruang tempat John sering duduk. Ia melihat bagaimana para pasien menyapanya dengan hormat, dan bagaimana John menjawab dengan anggukan kecil tanpa banyak bicara. Penasaran makin tumbuh liar. Hana memberanikan diri mendekat ketika melihat John keluar dari ruang konsultasi. Ia menghadangnya dengan senyum ramah. Dr. John, saya Hana Seo, reporter dari KBC News. Saya ingin bicara dengan Anda jika tidak keberatan. John menatapnya, tenang tapi tajam. Ia tidak berhenti berjalan. Saya tidak tertarik diwawancarai. Suaranya dalam, datar. Tapi Anda penting dalam cerita saya. Anda berbeda dari yang lain di rumah sakit ini. Langkah John terhenti. Ia berbalik, menatap Hana sejenak, lalu menjawab lirih. Justru karena itu saya tidak akan menjawab pertanyaan apapun. Lalu ia pergi. Hana terdiam. Jantungnya berdebar bukan karena ditolak, tapi karena tatapan pria itu, dingin di permukaan, namun menyimpan sesuatu yang dalam dan rapuh. Ada luka di sana. Luka yang belum sembuh. Beberapa hari berlalu. Hana tetap datang. Ia duduk di kafe rumah sakit, mencatat peristiwa, sesekali memotret. Ia memperhatikan John dari jauh. Dan semakin sering mereka bertemu di lorong, semakin sering pula tatapan mereka saling singgah, meski hanya sedetik. Suatu malam, saat rumah sakit mulai sepi, Hana kembali menemukan dirinya berdiri di dekat ruang istirahat dokter. Pintu terbuka. Di dalam, John sedang duduk sendiri, memandang kosong keluar jendela. Cahaya lampu gantung menerpa rambut panjangnya yang terurai sebagian, memberi siluet lembut pada wajahnya. Hana mengetuk pelan. Aku tidak akan bertanya soal masa lalumu, katanya pelan. Aku hanya ingin tahu kenapa kamu terus di sini. Kalau kamu tak ingin jadi bagian dari sorotan lagi. John menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ia bicara tanpa menyela. Karena aku masih ingin menyembuhkan, meski aku sudah tidak percaya diri untuk menyelamatkan. Malam itu,
Percakapan mereka berlanjut, tidak seperti wawancara, tapi seperti dua manusia asing yang saling mencuri sedikit napas dari dunia yang terlalu keras. Ketika Hana pulang malam itu, angin dingin menerpa wajahnya. Tapi ada kehangatan aneh di dadanya. Ia tidak tahu pasti apa yang ia rasakan. Tapi ia tahu satu hal. John bukan hanya cerita. Ia adalah luka yang hidup. Dan mungkin Hana sedang jatuh ke dalamnya. Hari-hari setelah pertemuan malam itu berubah diam-diam dalam diri Hana. Ia masih datang ke rumah sakit setiap hari. Berpura-pura melanjutkan investigasinya tentang kebocoran data medis, namun pikirannya tak bisa lepas dari sosok pria dengan rambut panjang bergelombang yang menatapnya seperti memandang luka di cermin. John, bukan sekadar dokter, tapi teka-teki yang tak bisa ia abaikan. Suatu sore, ketika hujan turun perlahan di luar jendela rumah sakit, Hana menyelinap ke perpustakaan medis. Ruangan itu sepi, hanya suara rintik hujan di atap dan detik jam dinding yang mengisi keheningan. Di antara rak-rak tua yang berderit, ia membuka data arsip. Nama John Lee muncul berkali-kali dalam laporan operasi 5 tahun lalu. Sukses demi sukses. Hingga satu file terakhir, pasien Lee Jang-mi, usia 8 tahun, kondisi kelainan jantung kompleks, status meninggal saat operasi. Catatan dokter, saya bertanggung jawab penuh atas kegagalan prosedur ini. Tangan Hana menggenggam kertas itu erat, dan ia menatap keluar jendela, mata berkabut. Ia mulai mengerti. Rasa bersalah itu bukan rumor. Itu nyata. Itu hidup di balik tatapan mata John setiap hari. Malam itu, Hana menunggu John di lobi belakang. Saat langkah John muncul dari lorong gelap, tubuhnya dibungkus mantel hitam dan rambutnya basah tersentuh gerimis, Hana berdiri. "Kenapa kamu berhenti?" Tanyanya pelan. John tak menjawab. Ia hanya menatapnya lama, lalu berkata, "Aku tidak ingin membicarakan hal itu. Aku tahu tentang gadis itu, Jang-mi." John menegang, sorot matanya berubah. Ada kemarahan tertahan. Ada luka yang terbuka. "Kamu menyelidikiku sekarang?" "Aku mencoba mengerti," bisik Hana, "karena kamu menyelamatkan begitu banyak orang. Tapi satu kegagalan membuatmu berhenti sepenuhnya." John mendekat, sangat dekat, sampai wajah mereka hanya terpaut sejengkal. "Aku mendengar suara jantungnya berhenti di tanganku, Hana. Gadis itu meninggal waktu aku percaya diriku tak terbatas. Sekarang, aku tak percaya diriku sama sekali." Henning menyelimuti. Napas mereka berat dan tertahan. Hujan makin deras, membasahi kaca jendela di belakang mereka. Tiba-tiba, Hana meraih tangan John. Ia menggenggamnya dengan lembut. "Kalau kamu bisa menyentuh orang dan membuat mereka merasa aman, mungkin kamu belum benar-benar kehilangan segalanya." Untuk sesaat, John hanya diam menatap tangannya dalam genggaman Hana. Jemarinya dingin. Namun genggaman itu hangat, membingungkan, mengusik, tapi tidak menyakitkan. "Kenapa kamu peduli?" bisiknya nyaris tak terdengar. "Karena aku juga sedang menunggu seseorang menyentuh hatiku seperti itu." Beberapa hari berlalu. Kedekatan mereka tidak lagi bisa disembunyikan. Di kafe rumah sakit, Hana dan John mulai sering berbicara tanpa penyangkalan. Bukan sekadar jurnalis dan narasumber, tapi pria dan wanita. Dua jiwa yang saling mendekat, saling membuka luka dengan pelan-pelan. Hana mulai memperlihatkan sisi rapuhnya tentang tekanan di dunia media, ekspektasi tinggi keluarganya yang tak pernah puas, dan rasa lelah yang ia sembunyikan di balik senyum. Dan John, ia mulai tertawa pelan ketika Hana meledek gaya rambutnya yang terlalu dramatis untuk seorang dokter. Tapi senyum itu indah, langka. Dan Hana merasa seperti sedang menyentuh sesuatu yang telah lama terkunci. Malam itu, saat Hana pulang dan menatap bayangannya sendiri di cermin apartemennya, ia menyentuh highlight abu-abu di rambutnya. "Bodoh, aku mulai menyukainya," gumamnya. Tapi di sudut lain kota, di kamar apartemennya yang sepi, John juga sedang menatap foto operasi lama yang ia simpan di meja. Ia menutup matanya. Tapi untuk pertama kalinya, bukan rasa bersalah yang mengisi dadanya.
melainkan rasa takut kehilangan seseorang yang baru saja menyentuh dinding yang selama ini ia bangun. Minggu berikutnya datang dengan musim dingin yang menggigit. Rumah sakit tampak lebih sibuk dari biasanya. Berita tentang investigasi Hana perlahan menjadi kabur, tenggelam oleh isu-isu nasional. Tapi Hana tidak peduli, fokusnya berubah. Ia mulai datang ke rumah sakit, bukan untuk berita, melainkan untuk dia, John. Mereka mulai bertemu diam-diam di rooftop rumah sakit. Tempat itu sepi, hanya dikelilingi pagar besi dan suara angin yang menusuk kulit. Di sanalah mereka menemukan tempat untuk bicara dan diam. Diam yang tidak canggung, melainkan penuh makna. Pada suatu malam yang begitu dingin, Hana duduk di sana lebih dulu, mengenakan coat krem panjang, rambut panjangnya berantakan tertiup angin. John datang menyusul. Rambut panjangnya sedikit terikat ke belakang, tapi tetap ada beberapa helai yang terlepas menutupi wajah. Dia berdiri di hadapan Hana tanpa bicara. "Duduklah," ujar Hana lembut. John duduk di sebelahnya, tubuh mereka hampir bersentuhan. Hening. Lalu Hana menatapnya. "Aku ingin kamu tahu, aku punya alasan kenapa aku selalu datang ke sini. Bukan hanya karena kamu," katanya perlahan. Matanya menatap langit yang penuh bintang. "Tapi karena aku takut, waktu yang kupunya tidak lama." John menoleh cepat. "Apa maksudmu?" Hana menarik napas panjang. "Kamu akan tahu nanti, tapi bukan sekarang." Hari demi hari, mereka semakin dekat. Sorot mata John yang dingin mulai melunak setiap kali melihat Hana. Dan Hana mulai terjebak dalam perhatian-perhatian kecil John. Cara ia mengambilkan teh hangat, menaruh selimut di pundaknya diam-diam saat ia tertidur di bangku ruang tunggu. Atau cara dia menatapnya seakan ingin menyentuh tapi takut menghancurkan. Lalu malam itu datang. Hana kembali terlambat di rooftop. Tubuhnya terlihat lelah. Ia menggigil saat tiba, dan John langsung menghampirinya, menutup tubuhnya dengan coat miliknya. "Tubuhmu dingin," gumam John. "Kamu demam?" "Aku baik-baik saja," jawab Hana, tapi suaranya lemah. John menatapnya tajam. "Berhenti berbohong. Kalau kamu peduli, peluk aku." Dan tanpa ragu, John menarik tubuh Hana ke dalam pelukannya. Perlahan, penuh tekanan emosi yang tertahan. Tubuh Hana menggigil di dadanya, dan John meremas jaketnya kuat-kuat, seakan berusaha menahan semuanya agar tak pecah. "Aku takut kamu pergi," bisik Hana, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku juga," jawab John. "Tapi kamu belum memberitahuku kenapa." Hana menatapnya. Wajahnya pucat, diterpa angin malam. Lalu ia berjinjit, mencium pelipis John pelan, dan berkata, "Karena jika kamu tahu, kamu akan menjauh." Beberapa hari kemudian, Hana tidak datang. John gelisah. Ia menunggu di rooftop. Ia mencari di kafe. Tidak ada. Ia bahkan meminta pada staf perawat untuk memeriksa data pasien, dan tidak menemukan namanya. Sampai ia bertemu seorang perawat yang mengatakan bahwa ada pasien VIP yang menjalani pemeriksaan rutin di lantai 7 dan selalu datang dengan nama samaran. John masuk diam-diam ke ruang rekam medis. Jantungnya berdegup kencang. Nama pasien, Park Hana alias Seo Minji. Diagnosis, neuropati degeneratif langka tahap lanjut. Prognosis, terminal dalam 6-12 bulan. John menjatuhkan berkas itu. Tangannya gemetar. Dunia terasa membeku. Rasa sesak yang dulu menghantamnya saat Jang Mi meninggal kembali. Tapi kali ini bukan anak kecil. Ini Hana. Satu-satunya cahaya yang baru saja membangkitkannya dari kuburan rasa bersalah. John keluar dari ruang rekam medis dengan langkah tergesa. Ia harus menemukannya. Ia harus melihatnya. Ia harus tahu kebenaran dari bibir Hana sendiri. Sementara itu, Hana duduk di ruang rawat inap VIP. Jendela terbuka, angin dingin masuk menyapu rambut panjangnya. Ia memejamkan mata. Wajahnya lelah namun damai. Ia tahu, waktunya tidak banyak. Tapi ia juga tahu, kali ini ia tidak sendiri lagi. Langkah-langkah cepat John menggema di lorong rumah sakit yang sunyi malam itu. Wajahnya tegang. Tubuhnya dipenuhi getaran amarah, kecemasan, dan rasa tidak percaya. Lantai 7,
ruang VIP. Dia berhenti di depan pintu bernomor 707. Hana ada di dalam. Ia menahan napas, lalu mengetuk. Hening. Ia mengetuk sekali lagi. Kali ini, pintu terbuka perlahan. Dan di sana, Hana berdiri mengenakan gaun rumah sakit putih. Rambut panjangnya terurai dengan highlight abu-abu yang terlihat menyala di bawah cahaya lampu. Matanya melebar saat melihat John. "Kamu tidak seharusnya tahu ini," bisiknya. John masuk tanpa bicara dan menutup pintu. "Aku harus tahu," ujarnya pelan, nyaris bergetar. "Kamu menyembunyikannya, semuanya." Hana berjalan menjauh, membelakangi John. "Karena aku tidak ingin kamu melihatku seperti ini, lemah." "Jangan bilang itu." "Kenapa tidak? Bukankah kamu juga lemah, John?" Katanya tajam. "Kita berdua tahu kamu tidak bisa menyelamatkan siapapun lagi." Hening yang menusuk. John melangkah maju, berdiri di belakang Hana. Tangannya terangkat perlahan, ragu-ragu menyentuh punggung Hana. Tapi tertahan. Ia berbisik, "Kamu membuatku hidup kembali, Hana." Hana menunduk. Suara tangisnya pecah pelan. Ia berbalik dan tiba-tiba memeluk John erat. Erat seolah dia akan hancur jika melepaskannya. John memeluknya kembali, lebih erat. "Kalau kamu hidup kembali karena aku, maka jangan mati karenaku," katanya, lirih. Beberapa hari berlalu, hubungan mereka berubah. Lebih dalam, lebih sunyi, tapi juga lebih kuat. Mereka tidak bicara tentang penyakit, tidak bicara tentang masa lalu, hanya tentang hari ini. Dan malam itu datang. Hana mengajaknya ke apartemen kecilnya yang sederhana. Malam sudah larut. Hujan turun perlahan. Musik klasik lembut mengisi ruangan. "Tidurlah di sini malam ini," kata Hana. John hanya menatapnya, membaca isyarat di mata wanita itu. "Aku tidak ingin tidur sendiri malam ini," lanjutnya pelan. Di kamar yang remang, di bawah cahaya lampu tidur, John berdiri di hadapan Hana. Wajahnya tegang. Tangannya menggenggam lengan baju. Tapi Hana mendekat, mengulurkan tangan, dan menyentuh dada John pelan. "Aku tidak takut mati, John. Aku hanya takut tidak sempat mencintaimu dengan utuh." Sentuhan pertama itu, bukan gairah, tapi kebutuhan. Luka, rindu yang tertahan. John membalasnya dengan lembut, mencium dahi Hana, turun ke pipi. Dan akhirnya, bibir mereka bertemu dalam ciuman panjang, pelan dan getir. Mereka tidak terburu-buru. Tubuh menyatu perlahan, dibalut kehangatan kulit dan isakan tertahan. Tidak ada kata-kata, hanya napas yang saling mencari dan pelukan yang tak ingin dilepas. Hana menatap John dalam-dalam ketika ia berada di atasnya. Tubuhnya menggigil, tapi matanya berbinar. "Kamu masih takut gagal, John?" "Tidak," jawabnya. "Bukan kalau itu kamu." Dan malam itu, mereka menulis cerita yang paling jujur dengan tubuh mereka. Sebuah pengakuan diam bahwa cinta bisa tumbuh dari luka, bahwa keintiman bisa lahir dari rasa takut kehilangan. Pagi harinya, Hana tertidur di pelukan John. Tubuhnya hangat, tenang, damai. Tapi John hanya bisa memandangi wajahnya sambil menggenggam tangan itu erat. Ia tahu waktu mereka terbatas. Tapi kali ini, ia tidak akan lari. Ia tidak akan kehilangan lagi. Pagi itu sunyi. Matahari malu-malu menyelinap dari balik tirai kamar Hana. Tubuhnya masih terbaring hangat di sisi John. Napasnya lembut, tenang, seolah tak ada badai di dalam tubuhnya. Tapi John tahu. Dan diam-diam, dia sudah mengambil keputusan. Rumah sakit terlihat tenang dari luar. Namun di dalam benaknya, John seperti sedang berjalan di atas lahar. Ia berdiri di depan ruang rapat dokter, dengan map hasil pemeriksaan Hana di tangannya. Dr. Lee, kolega seniornya, menatap John dengan wajah tegas. Operasi ini sangat kompleks, bahkan untuk dokter berpengalaman sekalipun. "Aku tahu," jawab John. "Dan kamu sudah bertahun-tahun tidak menyentuh meja operasi, John." "Aku tidak minta izinmu," katanya, pelan tapi tajam. "Aku hanya minta kamu percaya padaku."
Hening sejenak. Dr. Lee menghela napas panjang. Kamu benar-benar mencintainya ya? John tidak menjawab, tapi dari sorot matanya, itu lebih dari cukup. Sore harinya, Hana duduk di taman rumah sakit. Tubuhnya lebih lemah dari sebelumnya, tapi ia masih mencoba tersenyum. John datang perlahan dari belakang dan duduk di sampingnya. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Hana. Aku ingin bicara soal kamu. Kamu sudah tahu semua, bukan? Penyakitku, progresnya. John mengangguk. Dan aku ingin mengoperasimu. Hana terdiam. Wajahnya kaku. Jangan, katanya akhirnya. Aku tidak ingin kamu kembali ke trauma itu karenaku. Aku tidak bisa kehilangan kamu, Hana. Kalau aku mati, kamu akan kembali hancur. John menggeleng. Kalau aku tidak mencoba, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Malam itu, mereka kembali ke apartemen Hana. Tapi suasananya berbeda. Tidak ada pelukan panjang. Tidak ada gairah. Hanya ketegangan yang mengambang di udara. Hana menatap John yang berdiri memunggunginya. Kamu benar-benar mau melakukan ini? Suaranya nyaris seperti bisikan. Ya. Ia berjalan mendekat dan memeluk John dari belakang. Wajahnya menempel di punggung pria itu. Aku takut, katanya. John memegang tangan Hana, membawanya ke bibirnya, menciumnya dengan lembut. Aku juga. Dan malam itu, mereka tidur dalam diam, tidak bersentuhan. Tapi justru dalam keheningan itulah mereka paling saling dekat. Dua hati yang terhubung oleh pilihan terbesar hidup mereka. Esok harinya, ruangan operasi disiapkan. John mengenakan jubah steril, masker menutupi separuh wajahnya. Rambut panjang bergelombangnya diikat rapi ke belakang. Di balik kacamatanya, mata John bergetar, tapi tidak goyah. Dr. Lee berdiri di sampingnya. Ini keputusanmu. John menatap lampu operasi yang menyala. Ini cinta yang harus kau perjuangkan. Dan saat Hana dibawa masuk ke ruangan, matanya bertemu dengan John. Tidak ada kata, tapi satu senyum yang mereka tukarkan cukup untuk menyalakan keberanian di hati masing-masing. Pisau bedah menyentuh kulit. Darah pertama keluar. Dan masa lalu yang mengikat John selama ini mulai dilepaskan. Satu sayatan demi satu. Jarum, jam bergerak perlahan. Detik terasa seperti tahun. Di dalam ruang operasi, hanya suara mesin monitor dan detak jantung Hana yang berdenyut di layar. John berdiri di tengah, tegap. Tangan gemetar tapi terlatih. Matanya fokus menatap luka yang terbuka di tubuh wanita yang ia cintai. Pendarahan kecil di sisi kiri, seru salah satu asisten. John mengangguk. Klem. Tangannya bergerak cepat. Ia melupakan segalanya. Rasa takut, trauma, suara-suara dari masa lalu. Yang tersisa hanya Hana, hanya detak jantung itu. Di luar ruang operasi, Dokter, Lee menatap kaca sambil menggenggam kopi yang kini dingin di tangan. Perawat senior berdiri di sampingnya. Saya tak pernah melihat dia seperti ini lagi. Sejak kasus itu. Dokter Lee mendesah pelan. Kali ini, dia tidak mengoperasi demi menyelamatkan nyawa. Dia berjuang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. 3 jam, 4 jam, 5 jam. Keringat membasahi dahi John. Matanya nyaris merah. Tapi ia tetap bekerja. Ambil bagian ini. Hati-hati. Jangan gores jaringan sekitarnya. Katanya dengan suara berat. Salah satu asisten bedah bergumam. Presisinya luar biasa. Saat akhirnya John menjahit luka terakhir. Tangannya baru sadar. Ia sudah tidak gemetar lagi. Ia memandang wajah Hana yang masih tertidur dengan masker oksigen menutupi hidungnya. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, John tersenyum. Malam hari, Hana masih terbaring di ruang pemulihan. Napasnya stabil, tapi belum sadar. Tubuhnya lemah, infus tertanam di pergelangan tangannya. John duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan itu erat. Ini tanganku, Hana. Pegang. Kalau kamu masih di sini bersamaku. Hening. Lampu ruangan temaram. Lalu jari Hana bergerak pelan. John menahan napas. Dan pelan-pelan, mata Hana terbuka. Kabur, lemah, tapi hidup. Jo, Han? Suaranya serak. Air mata menetes dari mata John. Ya, aku di sini. Hana mengerjapkan mata.
Bibirnya membentuk senyum tipis. Kamu berhasil. John mengangguk, menunduk mencium tangan Hana. Aku janji, aku tidak akan kehilangan kamu. Hari berganti. Kabar menyebar cepat di seluruh rumah sakit. Dokter. John, si dokter muda yang berhenti operasi sejak tragedi itu, telah kembali. Dan dia menyelamatkan satu nyawa yang paling berarti untuknya. Hana pulih perlahan. Tubuhnya masih lemah, tapi senyumnya tak pernah hilang. Dan pada suatu sore, saat ia duduk di balkon kamar perawatan, mengenakan piyama longgar, John datang membawa 2 cangkir teh. Kau tampak seperti pasien VIP sekarang, godanya. Hana tersenyum manis. Karena aku memang istimewa untukmu, kan? John duduk di sampingnya. Mereka menatap langit sore bersama, tanpa kata, tanpa ketakutan. Hana menyandarkan kepala di bahu John. Aku merasa akhirnya hidup. John memeluknya lembut. Aku juga. Dan mulai sekarang, aku tidak akan biarkan kita jatuh lagi. 2 minggu pasca operasi, langkah-langkah kecil Hana menapaki koridor rumah sakit dengan perlahan. Tangannya masih menggenggam tiang infus, tapi senyum di wajahnya memancar seperti sinar matahari pagi yang menembus jendela rumah sakit. Perawat yang melintas menyapa hangat. Cepat pulih, ia mengangguk lembut. Aku punya alasan kuat untuk hidup. Di ujung lorong, John sedang berbicara dengan seorang pasien. Wajah seriusnya berubah begitu melihat Hana mendekat. Ia mengakhiri percakapan, berjalan pelan menghampirinya. Kau keras kepala, gumam John. Seharusnya masih istirahat. Aku tidak suka berdiam diri. Terlalu banyak hal yang belum kulakukan. John tersenyum tipis. Kau ingin kembali bekerja? Hana mengangguk, sedikit ragu. Masih banyak hal yang harus kuungkap. Tapi kali ini bukan dengan kemarahan. Aku ingin menulis tentang harapan. Beberapa hari kemudian, Hana duduk di depan laptop kecil di kamarnya, mengetik pelan. Judulnya, Di Antara Luka dan Cinta. Catatan dari seorang reporter yang pernah takut mati. Tulisan itu bukan sekadar berita. Ia adalah pengakuan tentang ketakutan, tentang harapan, tentang seorang dokter yang pernah berhenti menyelamatkan nyawa karena trauma dan kembali untuk menyelamatkan satu orang yang mengubah segalanya. Sore harinya, John mengajaknya berjalan di taman belakang rumah sakit. Pepohonan sakura baru mulai bermekaran. Kau tahu, kata John tiba-tiba. Setelah semua ini, aku ingin hidup lebih berani. Hana menatapnya. Berani bagaimana? John berhenti, mengambil sesuatu dari saku jas putihnya, sebuah cincin sederhana. Aku tidak ingin menunggu keajaiban lain, karena kau sendiri sudah cukup menjadi keajaiban. Hana membeku. John mengulurkan cincin itu. Bukan lamaran, belum, tapi ini janji bahwa aku akan ada bersamamu, dalam sakit, dalam sehat, dalam hari-hari yang tenang, maupun yang menyakitkan. Hana menggigit bibir, matanya berkaca-kaca. Kamu membuat hatiku berdebar lebih kencang. John terkekeh. Itu gejala cinta, sepertinya. Mereka berpelukan, dalam diam yang saling menguatkan. Malam itu, mereka kembali ke apartemen Hana. Tapi tidak ada kecanggungan, tidak ada luka tersisa. Yang ada hanya ketenangan, dan cinta yang kini tumbuh tanpa batas. John mencium kening Hana, lalu pipinya. Dan akhirnya, bibirnya. Ciuman itu tidak tergesa, tidak penuh nafsu, tapi dalam, seperti hujan pertama setelah musim kemarau. Hana mengangkat wajahnya, berbisik. Malam ini, jangan buat aku merasa seperti pasien. Buat aku merasa hidup. John mengangguk. Kau bukan pasienku, Hana. Kau penyelamatku. Dan malam pun menjadi saksi. 2 tubuh yang saling menyatu, bukan karena luka, tapi karena harapan. Karena mereka telah melalui batas paling gelap dan kini berjalan bersama menuju cahaya. Musim berganti. Salju pertama turun di Seoul. Di balkon apartemen Hana, lampu-lampu kota menyala seperti bintang jatuh yang terjebak di dunia manusia. Di balik kaca, John sedang membungkus syal ke leher Hana dengan hati-hati.
Rambut panjangnya dengan highlight abu-abu jatuh di pundak, membingkai wajah yang kini terlihat lebih segar, lebih hidup dari sebelumnya. "Kau yakin mau meliput lagi di luar saat musim dingin seperti ini?" tanya John. Hana tersenyum, mengaitkan lengannya ke lengan John. "Sudah janji kan? Kita akan hidup berani." Kehidupan mereka tak kembali seperti semula. Tapi mereka tak pernah menginginkannya kembali. John kini tak lagi sembunyi dari ruang operasi. Tapi ia juga tak mengejarnya. Ia tahu, tugasnya bukan menyelamatkan semua orang. Tugasnya adalah memilih dan mencintai dengan sepenuh hati pilihan itu. Dan pilihannya selalu Hana. Hana kembali menulis. Tapi bukan sebagai penyerang sistem. Ia menjadi suara bagi mereka yang tak terdengar. Tulisan-tulisannya menyentuh, menusuk, dan menyelamatkan. Ia menjadi lebih dari reporter. Ia jadi saksi perjuangan hidup. Pada suatu malam, saat hujan salju turun pelan, mereka berdua duduk di sofa, menonton dokumenter medis di televisi. Keduanya membungkus diri dalam satu selimut tebal. Tiba-tiba, Hana menoleh. "John, jika suatu hari nanti penyakitku kembali dan lebih parah, apa kamu akan takut?" John menatapnya, lalu mendekat, menyentuh pipinya dengan lembut. "Aku tidak takut kehilanganmu. Aku hanya takut tak memberimu semua cinta yang bisa aku berikan sebelum waktunya tiba." Hana mengatup bibir, bergetar, lalu membalas, "Kalau begitu, cintailah aku seperti ini setiap hari. Jangan pernah tunggu esok." John mencium keningnya. "Kau adalah hari iniku, Hana. Selalu." Setahun kemudian, di depan gereja kecil, John berdiri mengenakan setelan abu-abu elegan. Rambut panjangnya diikat rapi. Tatapannya tenang, tapi penuh cahaya. Pintu gereja terbuka perlahan. Hana melangkah masuk. Gaun putih panjang mengikuti langkahnya. Rambut panjang dengan highlight abu-abu ditata lembut. Senyum di wajahnya adalah hidup yang sepenuhnya baru. Tidak ada kemewahan, tidak ada ratus tamu. Hanya orang-orang terdekat dan langit cerah sebagai saksi. Saat tangan mereka bersatu di altar, saat mereka saling menatap tanpa kata, dunia terasa diam. Satu janji diucapkan, kita mungkin tak bisa hidup selamanya, tapi cinta ini akan lebih lama dari segalanya. Malam itu, John membuka jendela apartemen mereka. Hana datang dari belakang, memeluknya dari belakang. Tubuh mereka saling bersandar, hangat dalam dinginnya malam. "Selamat malam, dokterku." John membalas, "Selamat malam, cahaya hidupku." Lampu padam perlahan. Musik klasik mengalun lembut dan soul malam itu menjadi kota paling indah di dunia bagi dua jiwa yang saling menyelamatkan. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.